Shalom saudara. Salah satu manifestasi daripada kehadiran Roh Kudus itu membawa sukacita. Sebab itu salah satu lambang daripada pribadi Roh Kudus adalah anggur atau air anggur atau wine kita sebut. Anggur ini menghangatkan, memberi kegembiraan dan juga menyembuhkan. Firman Tuhan katakan sedikit anggur itu menyembuhkan, ya, bukan mabuk loh. Memberikan rasa hangat, kegembiraan, dan sukacita ini mewarnai wajah pribadi orang-orang yang dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Mungkin saudara punya pengalaman yang ini. Saya punya pengalaman seperti itu. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dan bukan cuma sekali, saya bersukacita dan tertawa. Tertawa di sini dikatakan tertawa yang kudus. Holy laughter, bukan berarti ketawa yang sembarangan gitu ya. Kalau saya boleh bagikan pengalaman saya pada saudara, ketika sukacita yang dari Roh Kudus itu datang kepada saya, yang saya rasakan adalah hati yang meluap dengan kegembiraan. Dan saya nggak bisa ngomong lagi, saya cuma bisa hahaha ketawa. Dan tertawa saya itu membuat air mata saya keluar. Aneh kan? Masa ketawa air matanya keluar? Air mata bukan tanda sedih, bukan duka cita, tapi ada satu sukacita yang tidak bisa terkatakan. Apa yang dituliskan di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang meluap, sukacita yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan Tuhan. Saya menyaksikan orang-orang yang dipenuhi dan dilawat Roh Kudus dengan sukacita ini. Saya melihat bagaimana mereka dibebaskan dari terikatan mereka terhadap dosa, terhadap pornografi, terhadap minuman keras, narkotik, bahkan yang lain-lain. Saya melihat bagaimana ketika seorang mengalami tekanan yang sangat berat, dan ketika Roh Kudus melawat orang ini, anggur sukacita memenuhi dan tertawa, dan setelah itu mengalami kesegaran kembali. Setiap saat saya merindukannya dan saya mengalaminya. Salah satu daripada buah roh adalah sukacita. Saudara bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Sukacita yang datang dari Roh Kudus itu tidak ditentukan keadaan dunia. Kalau keadaan dunia begini, kalau keadaanku baik, kalau aku menikah dengan orang yang baik, kalau aku punya anak yang baik, kalau aku punya uang yang banyak, kalau aku bisa belanja yang bagus, yang banyak, kalau aku bisa sekolah yang bagus, kalau aku bisa dapat gembala, pendeta yang bagus, pemimpin yang bagus, baru aku bisa bersukacita. Saya mau katakan bahwa sukacita yang datang daripada Roh Kudus itu tidak bisa dikendalikan dunia. Justru saat keadaan saudara ada di lembah kelam, dalam kesakitan, dalam mungkin saudara dalam tekanan, dalam fitnahan, saudara tetap bisa tertawa bersukacita. Itu sukacita Roh Kudus, tidak dapat dikendalikan oleh dunia ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Corrie ten Boom mengatakan demikian. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bergantung pada lingkungan kita. Itu adalah sesuatu yang kita buat di dalam diri kita sendiri. Saudara masih ingat apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria di dalam kitab Yohanes 4? Dari dalam dirimu akan meluap air kehidupan, dan itu yang meluap itu artinya roh Tuhan, roh yang membawa kita kepada sukacita. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau sukacita dari Roh Kudus itu mengalir dari dalam hati kita. Ketika kita mengalami dia, kita dipenuhi, keluar dari hidup kita. Saudara, orang yang bersukacita itu
akan melihat segala sesuatunya indah. Orang yang bersuka cita itu dia akan tahu mengucap syukur. Orang yang bersuka cita itu orang yang kaya, sebab dia tahu mengucap syukur. Orang yang tidak tahu mengucap syukur itu orang paling miskin di dunia, sebab dia tidak bisa melihat segala sesuatu yang baik dari hidupnya, sekalipun yang kecil. Tapi orang yang bersuka cita karena Roh Kudus, dia bisa melihat sekalipun kecil aja sesuatu yang indah, yang dia bisa ucapkan syukur. Tidak dapat dikendalikan dari luar. Orang-orang yang meluap sukacitanya dari hidupnya, itu akan membawa damai sejahtera kepada orang yang di sekitarnya. Saya ingin kasih gambaran kepada saudara, ilustrasi seperti ini. Ini angin yang ada, ini pengaruh dari dunia yang ada, ini seumpama hidup kita. Kalau sukacita itu dari dunia, maka dia bisa dikendalikan, ya, dikendalikan oleh dunia. Kalau dari dunia, kalau nggak punya uang, nggak sukacita. Kalau sakit, nggak bisa sukacita lah. Kalau difitnah, kalau direndahkan, kalau ditolak, nggak bisa sukacita. Ini dari dunia. Semau-maunya kipas angin kemana aja, maka buku ini harus, lembaran-lembarannya harus mengikuti. Tetapi kalau sukacita yang datang daripada Tuhan tidak tergoyahkan. Kebutuhan utama manusia adalah bersukacita. Apa yang dituliskan dalam Roma 14 ayat 17. Ini kebutuhan kita. Kita butuh kebenaran, ya. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus dan oleh perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengalami damai sejahtera dan sukacita itu diperlukan. Setiap orang selalu ingin bersukacita. Ya, ungkapan sukacita tuh macam-macam. Ada yang tertawa, terbahak-bahak atau tersenyum aja. Ada yang menari-nari, ada yang menyanyi, ada yang bersorak-sorak. Itu ungkapan sukacita. Dan sukacita itu sangat diperlukan. Membuat jiwa kita disembuhkan. Di sini saya pernah membaca satu artikel dari Straits Times tentang tertawa. Ada satu kelompok terapi, tapi harus bayar gitu loh. Jadi terapi itu adalah tertawa. Katanya kalau udah tertawa, menurut penyelidikan yang ada, syaraf-syaraf mukanya juga akan berubah menjadi lebih baik. Dan yang lebih menggembirakan adalah awet muda. Dan ternyata bersukacita itu menyembuhkan. Dan ini ada terapinya, bayar lagi per jamnya. Kalau saya nggak salah, berapa, mungkin sekitar 50, mungkin sekitar $50, $100 gitu loh bayar. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang sesungguhnya gratis. Itu datang daripada Roh Kudus. Kita bersukacita punya alasan karena dosa kita diampuni. Oh, karena kita dibenarkan, kita dibebaskan, kita dilindungi. Sukacita yang dari Roh Kudus itu akan membuat kita bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Bayangkan hati yang gembira kan? Hati yang gembira, gitu kan? Adalah obat yang paling manjur. Jadi obat yang manjur itu datangnya dari sukacita oleh karena Roh Kudus. Bahkan kitab Nehemia menuliskan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan. The joy of the Lord is my strength. 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 Kekuatan kita perlu. Obatnya gratis gitu loh. Lihat di sini, sukacita oleh karena Roh Kudus. Tidakkah saudara merindukan di hari-hari seperti ini? Hari-hari yang saya boleh katakan tidak mudah, masa sukar. Jangan kehilangan sukacita. Datang kepada Roh Kudus.
sumber sukacita itu. Oh, engkau akan meluap, melimpah. Apapun masalahmu hari-hari ini, izinkan sukacita Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Saudara kasih Tuhan, sukacita yang datang dari Tuhan itu membawa kerajaan Allah turun. Miliki sukacita yang tidak terkatakan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini kata Corrie ten Boom bilang begini, dengan Yesus bahkan di saat tergelap kita tetap yang terbaik, dan yang terbaik masih akan ada. Jadi sekalipun keadaan gelap di sekitar kita, kita tetap bisa bersukacita kalau Roh Kudus memenuhi kita. Buka hati saudara, dan saya percaya roh sukacita sedang memenuhi saudara, sedang memenuhi hari-hari yang berat untuk saudara. Sukacita yang daripada Roh Kudus datang kepada setiap saudara, setiap rumah, setiap tempat di mana saudara hari ini berada. Oh ralabakana ralamalama, buka hatimu, katakan, Roh Kudus, aku membuka hati kepadamu. Penuhi aku senantiasa dengan Roh-Mu, Roh Kudus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapa, hamba-Mu berdoa, dan biarlah dari setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kekuatan, karena sukacita Roh Kudus ada pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Pertama kali saya mengalami baptisan Roh Kudus itu saya ingat ketika saya berada di dalam kapal. Ketika kapal mau tenggelam, rasa takut itu meliputi kehidupan saya, dan akhirnya saya berdoa, dan tiba-tiba saya berbahasa roh, saudara. Dan itu adalah pengalaman yang saya alami ketika saya dibaptis oleh Roh Kudus. Pengalaman bersama dengan Roh Kudus ini membuat saya itu lebih bersukacita, bisa bersukacita. Apapun keadaan yang saya alami, tetapi saya bisa lebih mudah untuk bersukacita, bersyukur karena Tuhan. Bahkan saya ingat beberapa waktu lalu ketika ada terobosan PPW di GB City Tower, saya didoain juga oleh Ibu Betty, dan tiba-tiba saya seperti beban saya terangkat, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bersukacita, saya dapat holy laughter, saudara. Dan itu membuat saya menjadi lebih kuat, bisa menerima keadaan, bisa menerima situasi, membuat saya lebih bersyukur. Dan yang paling penting adalah saya bisa belajar mengampuni diri saya sendiri. Oleh karena Roh Kudus, saya bisa mengampuni diri saya dan bahkan mengampuni orang lain. Terutama beberapa tahun yang lalu saya bisa mengampuni orang tua saya sendiri, khususnya papa saya sendiri, saudara. Itu adalah pengalaman Roh Kudus yang saya alami di dalam kehidupan saya. Bukan cuma itu saja, tetapi ada mujizat yang lain juga yang saya alami, yaitu perubahan kehidupan saya, perubahan diri. Saya bisa mengalami perubahan dari yang jahat menjadi yang baik, saudara. Bahkan saya tahu betapa betul kurang ajar kehidupan saya, tetapi karena kuasa Roh Kudus, saya mengalami perubahan, pertobatan di dalam kehidupan saya. Ada sakit juga, saya boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan itu adalah pengalaman yang saya alami dari Roh Kudus yang Dia berikan di dalam kehidupan saya pribadi. Dan bagi teman-teman atau bagi siapapun yang saat ini mungkin sedang merindukan pengalaman Roh Kudus, terus cari Tuhan, terus minta kuasa Tuhan meliputi diri saudara. Karena saya percaya ketika kita rindu untuk mencari Dia, ketika kita rindu untuk mengalami Roh Kudus, saya percaya Dia akan memenuhi itu. Dia akan memenuhi kerinduan saudara, dan saudara akan mengalami satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara yang mengalami Roh Kudus. Jadi terus rindukan hadirat-Nya, terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam pengalaman bersama Roh Kudus, kita dimampukan, kita diubahkan untuk mengubahkan juga orang lain. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih kalau saya boleh menyaksikan Roh Kudus yang telah membantu dalam kehidupan saya dan mengurapi saya. Saya sebenarnya bukan orang dari aliran karismatik. Ya, saya dulunya bukan orang karismatik, dan pada waktu saya melihat orang kepenuhan Roh Kudus di dalam gereja yang saya datangi itu, saya merasa risih karena kelihatan mereka itu seperti aneh gitu dengan berbahasa yang saya tidak mengerti.
Tetapi pada satu saat saya ingin tahu dan mencari terus apa sih, dan akhirnya saya boleh pergi ke satu Bible study ada di Surabaya, dan saya mengikuti Bible study selama 4 jam. Tahu-tahu saya sendiri, saya tidak sadar ternyata mulut saya bergetar, saya juga dipenuhi Roh Kudus, dan saya tidak berhenti mengucapkan bahasa roh. Dan pada saat itu juga pendetanya menuding saya, "Hai anak muda, kamu sudah kepenuhan bahasa roh, peliharalah bahasa tersebut, kamu harus semakin intim sama Tuhan." Benar, pada saat saya menerima baptisan Roh Kudus, ujian banyak datang, tetapi tidak sama pada saat saya belum diurapi Roh Kudus. Dan waktu saya menghadapi ujian ini, saya ada suatu kekuatan baru, dan saya yakin memang Roh Kudus ada roh penolong dan roh penghibur. Nah, di sini ada satu perubahan-perubahan yang alami di dalam karakter saya, emosi saya, yaitu pada saat saya menghadapi pekerjaan semuanya berubah, ya, karena saya juga mengalami satu seperti Galatia 5 ayat 22-23, saya ada mengalami beberapa dalam kehidupan saya di buah roh tersebut, dan saya juga menghadapi semuanya dengan tenang. Saya yakin itu bukan karena kekuatan tipe saya ini orang lapangan yang susah sekali untuk lembut sekali, tetapi karena adanya dipenuhi bahasa roh, saya bisa berubah untuk menghadapi semua karyawan saya yang ada di dalam pekerjaan. Terlebih lagi Bapak dan Ibu, dalam pelayanan Tuhan selalu menolong saya. Janji saya di Thailand cuma 5 tahun, tetapi saya udah 25 tahun. Saya tidak percaya itu karena kekuatan Tuhan, karena Roh Kudus yang mengurapi saya, sehingga saya membantu pengembalaan di sini. Saya titip banyak pesan kepada rekan-rekan bisnis kerja Allah yang pada posisi marketplace. Jangan khawatir kalau Bapak dan Ibu masuk di dalam pelayanan, minta Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan mengurapi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti dapat pertolongan yang luar biasa kalau ada ujian. Kudus yang akan menolong dan menghibur. Itu saya alami selama 25 tahun di Thailand. Ayo maju terus cari Roh Kudus. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.